Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan review sebuah OBD2. OBD2 itu fungsinya adalah untuk mendiagnosa mobil kalau misalkan ada kerusakan-kerusakan, dan juga bisa untuk memonitoring sistem yang ada di mobil, mungkin sensornya atau akinya atau komponen lainnya. Jadi misalkan kalau ada kerusakan itu bisa dimonitor dengan menggunakan smartphone. Jadi OBD2 itu ada yang versi Bluetooth, ada yang versi WiFi seperti ini. Nah, itu fungsinya sama aja, cuma koneksinya aja. Kalau misalkan WiFi itu real time untuk koneksinya, kalau Bluetooth memang agak sedikit delay ya. Jadi nanti kita akan praktekkan, tapi ini yang menggunakan Bluetooth aja ya, karena memang penggunaannya sama. Oke, nah langsung. Jadi di setiap mobil pasti ada port atau colokan OBD2, entah mungkin di bawah setir atau di bawah dashboard yang sebelah kiri, itu pasti ada. Untuk mobil keluaran tahun 2000, kalau nggak salah itu. Jadi semua pasti ada colokannya. Nah, kebetulan ini yang kita mau coba itu menggunakan Honda Mobilio. Kalau colokan untuk OBD2-nya itu pas di bawah setir sini. Nanti aku tunjukin ke teman-teman dengan video terpisah, tapi ini saya colokin aja ke bawah sini. Jadi di bawah setir gitu. Nah, oke. Kemudian setelah dipasang ke colokannya, kemudian kita nyalakan handphonenya, terus nyalakan Bluetooth-nya. Kemudian setelah kita koneksikan, jadi kita nyalakan Bluetooth, kemudian di situ ada tulisan OBD2 ya. Jadi kita langsung koneksikan aja. Kebetulan karena udah dikoneksikan sebelumnya, jadi tinggal nyalakan aplikasi TorQ, tulisannya sih TorQ ya, tapi bacanya apa ya, TorQ ya. Nah, kemudian nanti di sini ada informasi secara detailnya, ada real time information, ada fault code, ada map, ada test result, dan kalau misalkan udah terkoneksi di sini ada gambar mobil gitu. Jadi tandanya udah terkoneksi dengan OBD yang udah kita pasangkan ke mobil ya. Terus di sini juga ada adaptor status dan lain sebagainya. Kemudian kita nyalakan mobilnya. Nah, ini kita udah nyalakan ya mobilnya ya. Kita pertama contohnya ini real time informasi. Terus di sini ada banyak informasi yang kita butuhkan. Oke. Jadi aku pindahkan ke situ ya handphonenya, jadi biar kelihatan jelas, oke? Nah, oke, ini saya pindahkan ke depan handphonenya. Jadi di sini ada informasi real time information, terus ada fault code. Jadi real time informasi ini fungsinya kalau misalkan ada beberapa informasi mengenai throttle-nya, vakumnya, atau informasi akinya seperti apa, baterainya, kondisinya. Terus ada fault code. Fault code ini untuk mencari kalau misalkan ada yang error di ECU-nya, terus ada map, ada test result, ada grafik, ada adaptor statusnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita pertama kita coba yang information real time informasi. Di sini ada informasi banyak ya, ada speed, ada coolant, ada accelerator, ada throttle, ada vakum. Contohnya kayak yang throttle ini aku agak sedikit fokusin. Kalau misalkan saya injek throttle-nya atau gasnya di bawah gini, nah dia juga ikut naik. Tuh. Jadi throttle yang tengah ini juga ikut naik tuh. Oh, ya kan? Terus juga ada informasi banyak di sini, contohnya RPM. RPM ini sama yang di RPM yang di mobil nih. Contohnya nih ya. Ya kan, saya gas sama kayak yang di sini informasi. Tuh, sama persis. Nah, ini saya gas 2000 RPM. Di situ juga 2000 RPM. Jadi sama. Jadi informasinya ini akan terkoneksi ke handphone. Jadi kalau misalkan ada kerusakan-kerusakan yang ada di mobil, itu kita tinggal ada pencarian seperti ini. Kalau misalkan ada
ECU yang error atau sensor-sensor yang lepas atau yang terputus, nanti di sini itu diinformasikan mana yang rusak di sensornya tersebut. Karena ini nggak ada, jadi di situ tulisannya no fault code result. Jadi memang nggak ada yang rusak. Oke, mungkin ini ya, jadi alatnya ini sangat berguna banget kalau misalkan teman-teman pengen mengetahui kerusakan yang ada di mobil dan hanya menggunakan si handphone aja. Jadi tahu misalkan baterainya baterai akinya udah nggak bagus atau sensor-sensornya ada yang udah lemah atau bagaimana, itu juga bisa. Dan ini juga kita bisa menambahkan display. Display ini ada banyak, ada dial, noodle ini seperti ini. Jadi di bawah ini mau nambahin informasi apa nih, misalkan contohnya throttle position, ada acceleration sensor, ada X, ada Y ya. Nah, ini ada semua di sini. Ada contohnya air full ratio, ada temperatur, jadi ada temperatur airnya juga ada, temperatur yang radiator juga ada, semua ada. Informasi itu kita bisa tambahkan ya. Di informasi itu kita bisa tambahkan. Jadi standarnya OBD2 itu kan udah ngikutin Euro 5 ya. Jadi kalau kerusakan-kerusakan apapun itu bisa dikontrol semua menggunakan si handphone. Dan itu juga kalau misalkan ada yang fault code itu kita juga bisa hapus melalui handphone ya. Oke. Nah, ini tadi kameramennya udah kabur duluan, jadi saya sendiri nih yang kameramen. Jadi itu kurang lebih fungsi dari OBD2 itu, selain untuk mendiagnosa, jadi untuk melihat informasi-informasi yang ada di mobil. Jadi partnya, komponen yang ada di mobil seperti apa, itu nanti bisa dilihat hanya menggunakan si handphone aja gitu. Oke. Nah, mungkin segitu dulu ya review sekalian sharing-sharing ke teman-teman mengenai OBD2 ini fungsinya apa. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video saya tentang elektronik, gadget, terus alat produksi konten kreatif, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih. Dadah.